Oke, memilih PTN itu ibarat ibarat ini ya, kalian mau pengen pergi kemana gitu, misalkan ke Surabaya atau ke Semarang, ke Kalimantan, ke Papua gitu. Kalian harus tahu nih jalur kesananya itu via apa aja. Jalur kesananya itu untuk menuju ke Surabaya itu bisa naik apa. Jalur kesananya itu berapa biayanya atau apalah. Jalur kesana itu kira-kira macet nggak? Kira-kira banyak nggak yang kesana juga gitu. Nah ini sama nih sama jalur masuk PTN. Nah, misalkan jalur masuk PTN itu ada beberapa yang nggak cuma satu. Yang ini yang akan saya jelaskan. Jadi kalian harus paham nih sebelum kalian masuk di PTN tersebut atau kalian PTN yang apa yang kalian inginkan, kalian harus tahu nih jalur masuknya itu via apa aja biar biar kalian nggak kelewat gitu, nggak kelewat misalkan oh ternyata ada ya jalur masuk mandiri atau ada ya jalur masuk SBMPTN, ternyata kuotanya di SNMPTN itu gede loh gitu. Jadi kalau kalian benar-benar paham jalur masuk ke sana gitu, jadi kesempatan untuk diterima atau kalian bisa melihat peluang di mana jalur paling peluangnya paling gede atau jalur paling enak nanti biayanya. Oke, next. Nah, secara umum ini ya jalur masuk di PTN di Indonesia. Jadi jalur masuk secara umum dibagi menjadi tiga. Jadi SNMPTN, ini SBMPTN, dan jalur mandiri. Oke, SNMPTN ini seleksi raport secara nasional. Jadi tidak ada tes di SNMPTN ini. Kalian akan udah berkali-kali saya jelaskan ya bahwa tentang SNMPTN ini. Jadi di SNMPTN ini khusus untuk lulusan 2014 atau yang ini ya yang lulus atau yang ujian 2014. Jadi lulusan 2013 nggak bisa ikut. Terus kemudian SBMPTN, SBMPTN ini seleksi tulis. Jadi kalau SNMPTN ini seleksi raport, di sini seleksi tes atau ujian tulis. Jadi bedanya itu yang sangat mendasar dan harus kalian pahami. Jadi misal SBMPTN ini bisa diikuti oleh alumni alumni maksimal 2 tahun sebelumnya. Jadi misalkan SBMPTN 2014, alumni 2013 dan alumni tahun 2012 bisa ikut gitu. Jadi SBMPTN itu ada 3 generasi, 3 lulusan tahun yang bisa ikut. Kalau SBMPTN 2014 ya lulusan 2014 itu dan 2 alumni tadi yang maksimal 2 tahun di atasnya. Nah, jadi kalau ada yang bilang alumni nggak bisa ikut SNMPTN, yang dimaksud itu SNMPTN yang seleksi raport. Nah, itu yang nggak bisa ikut. Tapi kalau SBMPTN, alumni tetap bisa ikut. Nah, terus jalur yang ketiga ini ada jalur mandiri. Nah, jalur mandiri itu jalur apa? Apakah jalur mahal? Secara definisi, jalur mandiri itu jalur yang diselenggarakan sendiri. Jadi di luar SNMPTN dan SBMPTN yang diselenggarakan secara nasional. Jadi PTN diberi kewenangan jatah untuk beberapa persen untuk mengadakan jalur mandiri. Terserah mereka, dia bisa digunakan untuk melakukan ujian mandiri, jadi tes mandiri di kampusnya, seleksi rapot mandiri, jadi seperti SNMPTN seleksi rapot juga. Tapi dia mandiri, jadi cuman ada di kampus kampus itu aja. Jadi nggak bedanya sama SNMPTN. SNMPTN nasional, seleksi rapot mandiri ya mandiri atau lebih dikenal dengan PMDK. Terus ada UMPPT. UMPPT itu ujian masuk bersama perguruan tinggi. Jadi ini kayak SBMPTN cuman yang ikut itu nggak semua PTN gitu. Jadi cuman ada beberapa PTN
dan yang ngadain bukan pemerintah. Jadi kayak organisasi gitu mengadakan ujian masuk beberapa PTN secara bersama-sama, ujian tulis jadi mirip SBMPTN ini. Tuh, jadi secara umum ada 3 itu. Nah, masalah biaya. Sekarang di jalur-jalur ini masalah biaya seperti apa? Oke, pertama jalur SNMPTN sama SBMPTN biasanya dia perlakuannya reguler. Jadi seperti mahasiswa reguler, nanti peraturannya sesuai dengan ini, jalur UKT-nya disesuaikan dengan kemampuan kebutuhan masing-masing. Nah, kalau jalur mandiri apakah selalu mahal? Enggak juga. Jadi beberapa PTN ini sudah menyamakan status ketiganya. Jadi mau SNMPTN, SBMPTN, jalur mandiri, ya itu memakai sistem UKT. Jadi yang orang tuanya penghasilannya banyak, dia bayarnya lebih banyak. Yang penghasilannya sedang-sedang saja, ya bayarnya sedang. Yang kurang mampu bisa gratis atau bayarnya murah. Jadi kalau saya lihat beberapa tahun ini, beberapa kampus jalur mandirinya udah menuju persamaan SNMPTN dan SBMPTN. Cuman nggak semua. Jadi kalian harus teliti nih, jalur mandiri ini memang beberapa kampus ini biayanya agak mahal atau dilebihkan di SNMPTN dan SBMPTN-nya. Jadi harus cari tahu informasi dari kakak kelas di masing-masing kampus. Itu. Jadi jangan ini ya, jangan menunggu informasi, tapi kita harus aktif nyari informasi tentang biaya juga termasuk atau kemudian atau fasilitas-fasilitas yang ada itu. Kita harus aktif lah. Itu. Kalau masalah jadwal, yang pertama kali itu SNMPTN. Yang pertama kali dilaksanakan, jadi sekitar Februari sampai Maret SNMPTN. Kalau SBMPTN ini sekitar bulan Juni. Kemudian paling akhir jalur mandiri ini. Jadi urutannya ya SNMPTN sekitar Maret itu nggak pakai tes, jadi kalian nggak ya bisa dibilang nggak usaha lah. Usahanya udah 5 semester yang lalu. Sedangkan SBMPTN ini Juni tanggal 17 kalau nggak salah. Nah ini setelah itu baru diikutin oleh jalur mandiri. Ini ujian mandiri atau seleksi mandiri, rapot mandiri atau UMPT. Oke. Demikian informasi tentang jalur masuk PTN. Semoga bermanfaat.